Izin Ustaz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati para guru-guru kami dan senior kami yang hadir pada subuh ini. Yang kami hormati ini orang tua kami nih, Pak. Kaget juga ketemu tadi. Ya, sering ketemu di Gunung Ibu ya. Kebetulan cucu-cucu beliau ini di tempat kami, Ustaz ya. Kemudian yang kami hormati jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan seluruh makhluk, baik yang ada di langit, bumi maupun keduanya. Sampai tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini yang terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ulat yang hidupnya di dalam batu sekalipun Allah kirim rezekinya. Kemudian selawat dan salam semoga tetap teriring buat Nabi kita, teladan kita, uswah kita, teladan kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin yang apabila diikuti oleh kita semua, insya Allah akan menjadi pemimpin yang handal, adil, dan bijaksana. Beliau SAW adalah seorang pendidik ulum yang 100% murid-muridnya sukses atau berhasil. Beliau adalah seorang panglima handal. Beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang paling bijaksana sepanjang masa. Beliau adalah kepala keluarga, dan hebatnya lagi beliau SAW dalam waktu bersamaan bisa berperan sebagai warga negara yang baik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin, bahkan setelah Fathu Mekah itu memimpin Jazirah Arab. Tidak kurang dari 33 negara saat ini. Tapi dalam waktu bersamaan Rasulullah SAW mampu berperan sebagai rakyat biasa. Kok bisa? Kita lihat riwayatnya. Rasulullah SAW di tengah kesibukannya mengurus umat, mendidik sahabat, masih menyempatkan waktu membantu istri di dapur, mengunjungi tetangga, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan tidak jarang Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang pemimpin, sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Yang Rasulullah SAW rutin melakukannya adalah menyantuni anak-anak fakir, miskin, yatim. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di atas ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami kenalkan, ya, saya minum dulu Ustaz ya. Yang ini mungkin yang agak hangat. Oh ya, putih, kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salah disuruh minum dulu tadi Ustaz.
Kenalkan, kami Kisman Murtalib. Kami hijrah di Prabu ini baru juga, Bapak Ibu sekalian, baru mau masuk 3 tahun. 3 tahun kurang sedikit. Desember nanti insya Allah 3 tahun. Kegiatan kami di sini normal sebagaimana pada umumnya, cari nafkah ya, kemudian sekali-kali diselingi berdakwah ya, insya Allah mendidik anak-anak kaum muslimin, ngajar ngaji. Saya jadi guru ngaji terus, keliling-keliling itu jadi guru ngaji. Nah, jadi guru ngaji dari SMP, jadi guru ngaji sampai sekarang jadi guru ngaji. Dan saya bangga jadi guru ngaji. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lahir di Bima, NTB. NTB itu terdiri dari 2 pulau Bapak Ibu sekalian. Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Dan masing-masing 4 kabupaten. Nah, Lombok Barat, Lombok Tengah dan seterusnya. Jadi kalau ke Lombok bisa kontak-kontak Bu, insya Allah. Lahir di Bima tahun 85, menikah dengan orang Lombok, Lombok Utara, dan kami berdomisili di Lombok Timur. Nah, kalau yang motor GP sekarang sirkuit itu di Lombok Tengah, di tengah antara rumah mertua dan rumah kami, jadi di tengah-tengah. Mandalika ya. Dan SMP, SD di Bima, SMP di Bima, SMA di Lombok, kuliah S1 dan S2, maaf Ustaz ya. Itu di Jakarta. Kemudian kerja juga di Jakarta cukup lama, kemudian keliling-keliling dalam rangka jadi guru ngaji. NTB itu udah sampai ke pelosok-pelosok, sampai yang belum ada listrik itu saya coba datang sama baik sebelum nikah maupun sudah nikah, sekedar jadi guru ngaji aja. Di Prabu Muli juga ya, kesini insya Allah jadi guru ngaji. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang kami. Kemudian kami kelola lembaga pendidikan di Gunung Imbul. Insya Allah pada subuh yang berkah ini, mungkin tidak semewah judulnya ini ceramahnya ya. Judulnya terkenal di langit, mulia di bumi, atau mulia di dunia ya. Ini kami pilihkan satu ayat insya Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Mungkin sering kita dengar kalau hari Jumat biasanya imam baca surat Al-Kahfi ya, subuhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Nah, satu ayat dulu kita Pak ya. Cukup insyaallah. Wa laqad sarafna fi hadzal qur'an. Sesungguhnya kami, kata Allah ya, sungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalam Al-Quran ini kepada manusia dengan bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Akan tetapi kebanyakan manusia itu banyak yang membantah. Kalau bahasa orang Betawi itu banyak yang ngeyel. Begitu. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata sorofa. Walaqad sorofna. Kami telah menjelaskan berulang-ulang. Dalam bahasa Arab ada kata syaroha. Ya, syaroha itu kami menjelaskan, makanya ada syarah Sohib Hori ya, syarah hadis arba'in gitu, penjelasan. Nah, tapi Allah tidak menggunakan kata saroha, yang dipakai kata sorofa. Maka dalam cabang ilmu bahasa Arab ada ilmu sorof namanya. Sorof itu ada tasrif, berulang-ulang. Kenapa Allah berulang-ulang kasih perumpamaan? Karena insan, Masya Allah. Karena insan aksaru syai'in jadala. Kenapa? Karena manusia itu banyak membantah. Dari ayat ini
para ulama menyimpulkan metodologi, tata cara mendidik versinya langit, atau tata cara pendidikan menurut Allah dan Rasulnya. Allah mendidik hambanya dengan 3 cara. Nah, dengan 3 cara Allah mendidik hambanya. Rasul pun mendidik para sahabatnya juga dengan 3 cara. Ini kalau guru-guru harus karena kalau mendidik manusia dengan caranya Allah, insya Allah berhasil begitu. Yang pertama, Allah memperbanyak kisah, qasas, cerita-cerita, sejarah. Makanya dalam ayat tadi berulang-ulang dengan berbagai macam permisalan. Bahkan di dalam Al-Quran itu terdapat 70% itu kisah, cerita, sejarah atau tarikh. Bahkan ada surat khusus yang namanya surat Al-Qasas, surat cerita, surat sejarah. Jadi kalau kita didik orang, Rasulullah didik para sahabat juga dengan banyak cerita, 70%. Cerita Bani Israel, cerita Fir'aun, cerita Nabi Yusuf. Kemudian sisanya 30% dibagi 2. Yang kedua, basyir, peringatan. Manusia, peringatan. Kemudian yang terakhir, nadhir. Nadhir itu peringatan, basyir itu berita gembira. Dikasih tahu dulu. Setelah dikasih tahu kalau kamu begini, begini dan begini, masih ngeyel, baru dikasih yang ketiganya. Kalau kamu tidak begini dan begini, nanti akibatnya seperti ini, neraka akibatnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berkah ini, beberapa saat ke depan kami juga mencoba memulai dengan kisah, ya. Dan kisahnya juga mungkin yang sudah sering kita dengar, karena kisah banyak sekali. Kalau dikisahkan, ya, dari Quran sendiri 70%. Kalau kisah terus, itu juga nggak kelar-kelar. Maka pada kesempatan ini kami pilih kisah ayat yang kami bacakan tadi, surat Al-Kahfi. Jika kita kaji lebih jauh lagi, luar biasa sekali. Kita Ashabul Kahfi. Maaf Ustaz ya. Enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu juga Allah memberi peringatan atau kisah. Kisah apa? Ghairil maghdub, orang-orang yang disesatkan, waladhdallin, dan kisah orang-orang yang sesat. Disesatkan dengan sesat beda Pak ya. Kenapa disesatkan? Ada hubungannya dengan surat Al-Kahfi. Boleh juga pakai itu, jadi biar nggak kedengaran kencang ininya. Kemarin sore belum batuk Pak, mungkin karena tadi kesini. Baik, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, langsung singkatnya aja karena cukup panjang sekali bahasannya. Orang-orang Yahudi itu tahu dan menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menunggu Pak. Cuma mereka sudah berjanji, Nabi terakhir ini harus dari keturunan kami. Kalau tidak, habis. Makanya orang Yahudi menerima ajarannya. Mereka tahu Islam itu akan datang. Mereka tahu. Mereka menerima ajarannya tapi tidak menerima orangnya.
Kenapa dari kaum Quraisy? Tapi yang zalim, yang non, itu dia memang tidak tahu kan. Orang Yahudi ini ingin menguji Nabi Muhammad tuh. Bukan menguji sebenarnya sih, tepatnya ingin mengejek aja, karena mereka kesel karena bukan dari Quraisy yang diutus. Jadi datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau anda ini benar Nabi, coba ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Jadi kalau tentang cerita kisah-kisah Israeliat, kisah nabi-nabi, kisah kehidupan sebelum kita, orang Yahudi itu rajanya Pak, tahu semua seluk-beluk kisahnya. Maka kata Rasulullah, orang-orang Yahudi itu tahu kedatangan saya, tahu saya ini Nabi, seperti mereka tahu anak-anak mereka atau bapak-bapak mereka. Artinya kan sangat tahu sekali. Ya Muhammad, kalau anda benar Nabi, coba ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Apa kata Rasulullah? Datanglah besok pagi. Ini kisahnya ada terdapat dalam surat Al-Kahfi. Datanglah besok pagi. Oh ya, maaf. Mohon maaf Ustaz ya. Datanglah besok pagi. Besok paginya orang Yahudi datang. Rasulullah suruh datang besok pagi itu dengan harapan malam itu turun wahyu tentang itu. Rupanya tidak turun, nggak turun, sehingga diejek lah. Mana katanya Nabi? Cerita itu aja nggak tahu. Nggak puas ngejek di situ, ngejek lagi. Lihat tuh Muhammad tuh sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Diejek terus sampai Nabi Muhammad tuh bersedih sekali, Bapak Ibu sekalian, bersedih. Sampai turunlah surat Al-Kahfi ayat berikutnya 11 ke atas dia. Bukan kisah Nabi Ashabul Kahfi yang turun. Yang turun apa? Teguran. Tegurannya apa? Karena Rasulullah tidak mengatakan insya Allah. Jangan sekali-kali kita berjanji, oh ya pasti datang saya. Nabi saja ditegur lantaran tidak menyebutkan kata insya Allah. Dalam ayatnya jangan kamu katakan God, tetapi katakanlah insya Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah dihukum oleh Allah lantaran tidak mengucapkan kata insya Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Malam ini saya akan berkeliling kepada istri-istri saya. Istri-istri Nabi Sulaiman, banyak istri Nabi Sulaiman. Di riwayat disebutkan berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 70. Itu kelebihan Nabi. Agar lahirlah anak laki-laki semuanya dan menjadi muslim yang taat, menjadi pembela agama tanpa mengucapkan insya Allah. Lalu Allah tegur. Tegurnya dengan apa? Seluruh istrinya tidak ada yang hamil. Di dalam riwayat disebutkan ada satu hamil lahir cacat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita kalau kata insya Allah menandakan tidak hadir. Oh insya Allah, oh berarti nggak datang nih. Nah, yang seharusnya kita sebaik-baik perkataan, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Di beberapa waktu saya khutbah Jumat, termasuk di Islahul Ummah kemarin itu, bahas masalah tentang apa namanya? Jadi kalau kita insya Allah itu harus melekat pada kita. Nah, banyak hadis tentang kata hasanah. Kata hasanah dalam Quran juga cukup banyak. Hasanah itu sebenarnya apa? Sebaik-baiknya diam kita adalah zikir kepada Allah. Sebaik-baik perkataan apa? Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, Jazakallah. Nah, tapi seburuk-buruk perkataan yang mengandung kesyirikan. Dan perkataan yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ghibah. Ngomongin orang.
Karena manusia ini tidak ada yang tidak ada kurang, itu nggak ada. Sehebat-hebat pun pasti ada kurangnya. Nah, itulah kita dilarang ngomongin orang. Nah, bahkan kata Aisyah, coba yang sering disampaikan oleh Ustaz. Apa kata Aisyah? Cuma karena dia cemburu aja sama si Sofia. Sofia itu dia cemburu. Mungkin salah satu istri Nabi Muhammad yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, Sofia tuh pendek katanya. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir tuh. Rasulullah tuh langsung merah mukanya. Ya Aisyah, janganlah begitu. Cuma bilang pendek, Bu. Kalau perkataanmu itu dicampur dengan air laut, niscaya seluruh air laut itu akan bau busuk. Cuma satu perkataan, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana jika lebih? Kita berlindung kepada Allah. Makanya dalam doa kita selesai sholat, antara azan dan iqamah, dan kapan doa kita? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Gilla itu mencakup penyakit hati semuanya, iri, dengki, hasad. Kita berulang-ulang doa itu agar kita dihindarkan oleh Allah dari punya penyakit gilla, penyakit iri, dengki, dan ghibah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tema. Maka setelah ditegur oleh Allah, Rasulullah karena tidak mengucapkan insyaallah, Nabi loh Pak, Bu, lagi kita. Maka tidak sedikit kalau kita baca berita mobil terbalik karena dia saya pernah baca dulu salah satu di majalah Al-Hajj namanya, majalah kalau di kampus dulu itu ada majalah dari Makkah itu ya, majalah Al-Hajj, majalah berbahasa Arab. Jadi ada perjalanan mobil dari Jeddah ke Mekah itu. Jadi sebelum masuk perbatasan ada dialog di dalam mobil nih, dialog. Udah sampai perbatasan belum kita? Sudah katanya. Ditegurlah sama kawannya, bilanglah insya Allah, jangan bilang sudah. Enggak, insya Allah juga nyampe, udah kelihatan kok. Takdir Allah, Allah peringatkan, Allah murka kepada orang yang, kenapa? Karena tanpa kita mengatakan insya Allah, kita telah mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului takdir. Pecahlah ban mobil itu, mobilnya terbalik sebelum sampai perbatasan, nggak disampaikan oleh Allah. Jadi hati-hati kita. Maka turunlah kisah itu kepada Rasulullah, kisah Ashabul Kahfi itu. Walaupun tidak eksplisit disebutkan berapa jumlahnya Ashabul Kahfi. Maka judulnya kami pilih Mulia di Langit. Ashabul Kahfi itu kan bisa dibilang luar biasa sekali. Kisah singkatnya, Ashabul Kahfi itu terdiri dari beberapa pemuda, pejabat istana. Kalau orang biasa mungkin tidak terlalu heboh. Karena istana kerajaan, dia diam-diam memeluk agama Islam. Ketahuanlah sama raja, masih berkeluarga juga. Maka hukumannya apa kalau ketahuan? Terancam nyawa tentu saja. Maka mereka bersepakat, kita ini sudah ketahuan sama raja, tercium, harus menyelamatkan diri, kalau tidak mati. Nah, mereka sepakatlah sepertiga malam mereka kabur. Maka waktu sepertiga malam itu waktu yang paling baik Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk apa? Untuk apa aja? Untuk berdoa, untuk bersujud. Rasulullah pun kalau menaklukkan kota selalu sepertiga malam dibangunkan para sahabatnya, para panglimanya. Allah lebihkan waktu di atas waktu yang lain, sepertiga malam. Nah, sepertiga malam mereka kabur, singkatnya ya, serangan fajar ya. Iya. Iya, Rasulullah pun kalau meriksa para sahabat, ukurnya bukan sholat maghrib isya, tapi sholat subuh. Jadi habis sholat subuh Rasul lihat para sahabat, lihat. Nah, biasanya bertanya begini, siapa yang hari ini sudah berinfak habis subuh itu? Kalau habis subuh nanyanya seperti itu, kira-kira kapan infaknya? Biasanya Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Hebat tidak?
Makanya para sahabat itu imannya luar biasa. Siapa yang hari ini sudah menyenguk orang sakit? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Nah, jadi kalau ada tetangga meninggal, kita nggak boleh cuek-cuek, walaupun pernah berselisih sebelumnya. Nah, bid'ah itu ya, kalau nggak datang takziah itu. Nah, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ashabul Kahfi ini melarikan diri, dikejarlah, singkatnya dikejarlah, dicari-cari sampai nggak ketemu, sampai bertahun-tahun, sampai ganti rezim, ganti berkali-kali rezimnya. Sampai berapa lama tidurnya? Kalau tidurkan dalam gua itu, kalau yang umroh mungkin bisa lihat ya, guanya Ashabul Kahfi itu. Ashabul itu ahlul atau pelakunya ya, kahfi itu gua. Allah tidurkan 309 tahun, 300 tahun wazdadu tis'ah, tambah 9 tahun lagi, 309 tahun tidur, Pak. Umur kita berapa? Umur umat Nabi Muhammad berapa? Ya 60 sampai 70. Amari ummati sittina wa sab'ina. Aqalla yazzu ala dzalika. Sangat sedikit yang bisa melewati. Jadi umur kita ini yang semua duduk-duduk sini ini, termasuk saya ini, nggak jauh-jauh dari 60. 60 lebih dikit lah. Nah ya 70 lah ya. Atau 80 lah. Tapi umur 80 udah nggak asik, Bu. Makan udah milih-milih, jalan-jalan juga udah nggak menarik lagi ya. Enaknya di rumah umur 70 itu sama cucu ya. Nah, jadi sedikit umurnya. Ini tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun. Bayangkan tuh. Maka ketika mereka bangun, mereka berdebat. Wih, kita ini sudah lama apa tidurnya belum? Kata sebagian yang lain, baru sehari. Tuh, 300 tahun dibilangnya baru sehari. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka salah satu ni'amil kubur, kenikmatan di kubur, salah satu nikmat kubur, kan ada nikmat kubur, ada azab kubur ya. Salah satu ya, nikmat kubur itu adalah ditidurkan sampai hari kiamat. Bayangkan, Bu, kiamat itu masih lama, masih ribuan tahun, disiksa terus. Coba bayangkan tuh, masih lama, Bu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita ini jangan bangga masih muda, masih lama meninggalnya. Ya, bayangkan meninggalnya masih lama, pas meninggal masih lebih lama lagi kiamat itu, di kuburan kita disiksa. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berdebat, ada yang mengatakan oh kita baru sehari, kita baru 2 hari. Yang lain bilang coba lihat, kan diikut anjingnya ya, ada anjing Ashabul Kahfi itu ngikut anjingnya kan. Dilihatlah anjingnya itu, tinggal tulang-tulang. Lama kita tidur ini. Ini anjing kita aja udah mati, tinggal tulang-tulang. Masa sehari sampai langsung jadi tulang? Oh iya ya. Jadi mereka bingung, berapa lama kita tidur ini? Nggak ada yang tahu mereka. Akhirnya Allah ingin membuka bahwa Allah itu maha kuasa atas seluruh makhluknya. Dijadikanlah lapar salah seorang satu sama lain itu lapar, supaya mereka pergi beli makanan. Nah, pergi beli makanan ya tentu pakai uang kan, uang yang mereka bawa 300 tahun yang lalu. Mereka berjanji nanti kalau beli nggak usah heboh lah, diam-diam aja, nanti ketahuan kita. Masih takut mereka, masih takut dikejar oleh raja tadi, raja apa namanya, Heraklius ya. Kemudian mereka beli, penjualnya bingung, ini uang tidak berlaku ini. Oh, ini uang kami nih, uang dapat dari mana? Ini uang kami murni, uang kami simpan lah. Dilihat tahun uangnya itu, udah berganti ratusan. Kebetulan karena orang dulu itu kan mencari-cari terus kan keberadaan mereka ini. Jangan-jangan ini orang yang dicari berturun temurun itu. Nah, sama-sama curiga. Yang jual juga curiga, yang beli curiga. Nah, mau kabur sudah ketahuan. Akhirnya ketahuan. Singkatnya
Jangan takut wahai pemuda. Sesungguhnya sekarang sudah berganti pemimpin, sekarang pemimpin yang baik, yang soleh. Akhirnya ya Allah ingin menampakkan kekuasaannya aja sebenarnya. Kemudian pergi ke gua lagi, mau manggil teman-temannya awalnya. Sampai di gua rupanya Allah masuk, ketika dia masuk manggil temannya, Allah wafatkan. Masya Allah. Pelajaran yang kita ambil adalah mereka mulia nggak di langit? Mulia sekali. Kenapa dia mulia? Untuk mempertahankan akidah tauhidnya. Rela nggak kita? Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan tauhidnya. Ashabul Uhdud itu dia mulia karena mempertahankan tauhidnya. Dia beriman di bawah intimidasi tekanan raja pada saat itu. Begitu juga Ashabul Kahfi. Istri Fir'aun itu mulia karena apa? Mempertahankan tauhidnya. Kenapa? Dia beriman di banyak orang tidak beriman, bahkan istri orang yang tidak beriman. Jadi banyak kisah-kisah Allah ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Agar apa? Agar kita selalu tegar, tidak khawatir, tidak takut di dalam mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya, gak usah banyak-banyak, nanti banyak lupa di jalan pos pulang. Jadi cukup ingat hari ini. Kalau apa-apa bilang insya Allah, karena itu perbaiki perkataan. Ya, sandarkan kepada Allah. Kalau dapat nikmat bilangnya alhamdulillah. Lihat yang bagus-bagus, masya Allah. Kalau diberi kebaikan jazakallah, mendoakan orang. Ya. Kemudian dalam pertahankan tauhid itu tentu saja ada hal-hal. Nah, dan akhirnya sebelum ada pertanyaan, tadi jatahnya jam 6 ya. Ini jam 6 kurang mau selesai. Akhirnya seorang muslim itu melekat pada dirinya 4 hal yang harus melekat pada dirinya. Yang pertama, orang muslim itu harus mencari tahu, mencari. Itulah yang disebut dengan belajar. Belajar alias menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus kuliah, tidak harus di sekolah. Ini juga menuntut ilmu. Baca buku menuntut ilmu. Nanya menuntut ilmu. Bahkan ada satu riwayat, Bapak Ibu sekalian, salah seorang sahabiah masuk surga karena hanya pertanyaan. Pernah dengar ya? Jadi Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk santai di masjid, ya sedang pembinaan lah. Datanglah seorang wanita dusun, bahasa kita Badui, yang nggak tahu apa-apa, datang langsung duduk di tengah. Coba bayangkan tuh, kita lagi duduk-duduk nih, bapak-bapak ini, tiba-tiba dari sana datang, berat serobot, salam dah, langsung masuk duduk sini. Apa yang kita bayangkan? Waduh, ini orang nggak tahu tata krama ini. Para sahabat pun agak kesal. Aduh, gimana ceritanya ini orang ini? Bisa-bisanya datang duduk di tengah kami yang bapak-bapak aja agak malu duduk depan Rasulullah. Ini datang langsung duduk depan. Para sahabat tuh marah. Ya Rasulullah, izinkan kami usir orang ini. Kata Rasulullah, biar nggak apa-apa. Ada keperluan apa Anda ke sini? Tanyalah seorang wanita tadi. Oh, saya nggak banyak-banyak, cuma mau nanya aja. Nanya apa? Saya cuma mau nanya, bagaimana cara membersihkan darah haid? Terus? Sudah? Itu doang nanyanya? Iya. Apa kata Rasulullah? Wanita ini di surga. Kenapa di surga? Dia bertanya karena dia ingin tahu. Itulah dia menuntut ilmu.
karena pertanyaan, Bu. Enak nggak? Masuk surga karena pertanyaan. Pertanyaan cuma nggak banyak pula, nggak panjang lebar, cuma satu pertanyaan. Maka kata Rasulullah, kamu ambil kapas atau kain, nah, kamu bersihkan. Nah, coba bayangkan tuh Bapak Ibu sekalian, untuk ilmu. Yang kedua yang melekat kepada diri seorang muslim itu, kalau sesuatu yang kita tahu, jangan ditabung untuk diri sendiri. Bodoh amat lah dia masuk neraka, yang penting saya dan keluarga masuk surga. Itu nggak boleh dalam Islam, ya. Harus ngabar-kabarkan, kasih tahu ke orang lain, tetangga, oh ini nih nggak boleh, ini boleh, nggak boleh didiami. Bahkan syarat menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik adalah harus nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu syarat tuh kalau menjadi umat yang terbaik. Jadi kalau kita tahu sesuatu hukum atau ini tidak boleh, haram, jangan untuk kita sendiri. Nah, biarkanlah orang, bodoh amat lah, masuk neraka kayak mencungkil balik, yang penting saya nggak melakukan. Itu namanya cuek bebek, nggak boleh, ya. Orang Islam tuh harus berdakwah, mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita bisanya hanya Al-Fatihah, sudah ajarkan Al-Fatihah kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, terbalik ya. Sebelum ngajari orang, kita harus ngamali dulu. Suruh orang makan yang haram, janganlah kamu korupsi. Korupsi itu dosa, masuk neraka. Kita udah duluan korupsi. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit untuk menjaga jiwa kita. Tahukah kita bahwa apa yang kita konsumsi, kita makan yang haram, tidak usah banyak-banyak. Seteguk aja air ini kalau haram, maka seluruh doa-doa kita mardud, tertolak. Kita doa banyak-banyak, ya, tapi makanannya haram, maka Rasulullah bagaimana mungkin diterima doanya? Maka kita selalu berlindung, meminta pertolongan, berlindung kepada Allah agar kita mampu menjaga makanan masuk ke dalam perut kita yang bukan hak kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa kita itu harus kita amalkan. Dan yang keempat, kalau bahasa orang Prabu Muli, ndak kan ado. Ngamalin ilmu itu mudah. Sholat aja kadang ada mood-moodnya, kita kan ada lagi rajin banget, kadang ada lagi ya agak nggak mood. Maka yang dibutuhkan adalah sabar. Sabar itu ada batasnya. Siapa yang bilang ada batasnya? Kita yang ada bilang batasnya. Dalam Islam nggak ada batasnya. Sabar, sabar, sabar. Ya. Demikian yang bisa kami. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Dia akan turun dengan maksiat. Maksiat itu yang paling banyak adalah melalui mata. Selebihnya itu sedikit. 70% itu dari mata. Melihat. Maka dalam surat Ar-Rum itu Allah sendiri menyinggung, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penduduk neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan hatinya. Lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. La yubsirun. Dan mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Mata orang buta hafal Quran ada nggak, Pak? Banyak banget, ya. Nah, kalau orang yang bisu ada, tapi lebih banyak yang buta. Tapi pakai Quran Braille itu ya, dan kita juga tidak bisa mendengar. Nah, orang bisu, kalau orang tuli lebih sedikit lagi. Jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pertanyaan ini juga adalah mengingatkan kami pribadi khususnya bahwa istiqomah itu adalah bukanlah jalan tol, jalan yang mudah, tetapi penuh dengan duri. Nah, karena kita ini melawan hawa nafsu, ya. Nah, istiqomah itu mudah diucapkan, berat di amalan. Nah, kan sebagaimana nasihat Rasulullah kepada sahabatnya apa? Sumastaqomu, ya, hadisnya itu. Kalau istiqomah insya Allah masuk surga. Jadi mungkin beberapa tips dan mudah-mudahan buat kami juga begitu ya. Adalah meningkatkan amal soleh, baik amal soleh yang harian ya maupun yang berkala ya, gitu. Karena Rasulullah itu selalu infak rutin gitu. Nah itu juga salah satu cara gitu. Karena tidak ada lagi infak itu luar biasa, termasuk amal yang Allah ulang-ulang hampir di setiap surat ada. Allah nyindir tentang infak dan sedekah. Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa ada, Al-Maidah ada, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi singkatnya Bapak ya, yaitu meningkatkan amal soleh, baik amal soleh yang ringan-ringan, istighfar ya. Kemudian bahkan di banyak ceramah saya sampaikan, kalau lagi buntu banyak masalah, cuma 3 kuncinya. Kalau lagi buntu, ini saya ulang-ulang betul nih ceramah. Ke bapak-bapak yang belajar ngaji di rumah di sekolah itu, kami buka belajar ngaji khusus bapak-bapak yang dari nol, cukup 15 kali pertemuan bisa baca. Dan sampai ini angkatan ke-12 ini alhamdulillah berhasil. Dari nol nian kalau bahasa orang sini ya. Jadi kalau mau gratis. Nanti kalau bapak-bapak mau belajar Quran yang dari nol, yang susah-susah, nah itu biasanya saya datangi yang tukang bangunan gitu ya. Dan sekarang udah banyak, sudah bahkan di pasar ini banyak sekali, yang sekitar sini yang ke sana banyak. Itu saya selalu ingatkan, kalau lagi buntu ingat 3, segera sedekah. Jadi kalau lagi buntu malah jangan tambah pelit. Wah ini susah, ini banyak masalah, ini uang habis. Segera cari uang, segera infak. Kedua, segera senangi orang tua. Ketiga, istighfar. Ya. Mungkin mudah-mudahan terjawab Pak ya. Kalau belum terjawab, ya anggap saja sudah terjawab. Oke, terima kasih Ustaz.